Ya, kita akan membahas soal nomor 12, itu tentang hubungan roda-roda. Ini aplikasi di transmisi gearbox dengan 6 kecepatan mundur satu guys. Jadi gigi 1 sampai 5 dan R1. Nah, di soal ini posisi gigi 1 dengan I adalah rasio. Sebenarnya ini soal lebih mudah dikerjakan menggunakan I atau rasio kecepatan, hanya saja kita kemarin belum belajar tentang rasio roda gigi kecepatan. Jadi kita mengerjakannya menggunakan hubungan roda-roda. Yang di sini pada setiap kecepatan itu terdapat 4 ya, hubungan 4 roda. Jadi kalau kita gambarkan, ini roda input yang hijau terus di sampingnya ada roda penghubung yang merah, terus dihubungkan lagi ke roda penghubung yang kecil yang merah, dan outputnya itu yang biru. Jadi dilihat diagram yang garis hitam ini, hijau di input ke kiri, terus masuk dia di sini. Nah, itu jalur transmisinya. Maka kita beri nama di sini ada 4 roda gigi A, roda gigi B, roda gigi C, dan roda gigi D. Nah, kalau nanti roda gigi mundur itu giginya ada 5, jadi ada tambahan 1 roda gigi yang oranye ini ya. Ini adalah roda gigi mundur. Jadi nanti kalau soalnya itu pada posisi Fresnelengnya mundur, berarti nanti roda giginya berhubungannya ada 5. Nah, ini antara A dan B ini kan hubungannya adalah sejajar. Jadi kalau sejajar itu berarti yang sama adalah kecepatan linearnya. Jadi VA itu akan sama dengan VB gitu ya. Sedangkan B dengan C ini adalah satu poros. Ini kan satu poros. Kalau satu poros itu yang sama adalah omeganya. Maka omega B sama dengan omega C. Dan di sini D dengan C itu juga sejajar. Ini sejajar. Sejajar itu juga sama. Jadi V-nya yang sama atau kecepatan linear ya. Jadi VC sama dengan VD. Kan gitu. Nah, yang ditanya adalah kecepatan putaran output, berarti di D. Kalau kita lihat dari satunya RPM, itu berarti yang ditanya adalah omega D gitu nggih. Sebenarnya bisa kita runtut dari A, B ke C ke D gitu ngerjakannya bisa, tapi kalau mau satu kali pengerjaan juga bisa. Jadi di sini dari D, C sama D kan kecepatannya sama, di mana V itu rumusnya adalah omega C dikali RC sama dengan omega D dikali RD. Nah, ini R jari-jari itu sebanding dengan N. N itu adalah jumlah gigi. Nah, di soal itu sudah ditunjukkan roda giginya. Jadi di sini ada roda gigi 24, 36, berarti ini kan roda A, roda B, roda C, ini roda D. Jumlah giginya. Jadi kita tidak menggunakan jari-jari tapi menggunakan jumlah roda gigi. Di sini ada omega C, omega ER, C, omega D, R. Nah, yang mau ditanya adalah omega D-nya. Nah, omega C itu kan sama dengan omega B. Maka kita boleh menulis jadi omega B dikali RC sama dengan omega D dikali RD kan gitu. Nah, omega B itu kita peroleh dari persamaan yang paling atas ini. VA, A dengan B kan sejajar, maka V nya sama. Jadi omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB gitu. Berarti kalau saya mau mencari omega B berarti kan omega B sama dengan omega A dikali RA
dibagi RB gitu nggih. Nah, ini dimasukkan di sini di omeganya. Dimasukkan di omega B hasilnya. Jadi hasilnya adalah omega A dikali RA per RB ini ya, dikali RC sama dengan omega D dikali RD. Nah, yang ditanya omega D-nya, atau saya tulis di sini ya. Kalau kita tukeran boleh jadi tulisnya gini, omega D kali RD sama dengan omega A kali RA per RB gitu guys. Cuma kali RC lagi, RC. Jadi tukeran kiri kanannya, jadi tidak merubah positif negatifnya. Nah, omega D itu sama dengan ini, kalau kebaca di pembagian maka hasilnya jadi omega A kali RA kali RC kali ke atas enggak apa-apa per RB dikali RD. Nah, ini seperti itu. Kepencet, sorry. Jadi ini sebenarnya adalah seperasio ya. Ini. Jadi rasio itu adalah jumlah gigi atau jari-jari juga boleh. Jadi kalau tidak ada jari-jari ya pakainya jumlah gigi. Maka kita lihat rumus I-nya di situ kan adalah RB dibagi RA dikali RD dibagi RC. Ini adalah rumus rasio. Jadi ngapalkannya itu 21 12. Jadi dibalik ini. Jadi kalau urutannya A B C D itu seperti ini. Ini namanya rasio. Nah, kalau kita balik itu namanya seperasio. Jadi output itu sebenarnya adalah input dibagi I. Itu ketemunya outputnya, jadi putaran outputnya, atau ini juga disebut seper I. Maka ini kan cuma dibalik RA kali RC per RB kali RD. Kalau I itu kan RB kali RD per RA kali RC. Jadi intinya ya. Jadi kalau tidak, ini tambahan aja. Jadi I itu rumusnya ini. Jadi ada rumus ini, guys. Jadi output itu sama dengan input per I. Jadi kalau inputnya itu adalah 200 dibagi I-nya itu adalah 4,125. Nanti ketemunya adalah 48,48 seperti ini. Coba tak hitung kalkulator. Coba bentar. Ya, jadi 48,48 seperti itu boleh. Jadi ini cara satu itu menggunakan I, atau mau menggunakan ini juga boleh. Jadi ini kan kita peroleh dari persamaan ya, ACBD. Jadi omega D atau output itu sama dengan input dikali seper I. Seper I itu berarti dibalik ya, RA kali RC per RB kali RD. Nah, ini tadi diperolehnya kan menggunakan hubungan roda-roda. Jadi tidak usah kita menggunakan rasio, tidak apa-apa. Ini kan hubungan roda-roda. Jadi tadi kita sudah mencari ini. Dimasukkan omega D berarti sama dengan ini kan output ya, sama aja. Output. Ini kan inputnya. Jadi 200 dikali RA ini mau pira ya? AC. Iya. AC ini berapa ya? 2416. Jadi 24
kali 16, BD nya B 3644. 3644 ini jumlah roda gigi nih. Jumlah roda kok roda sih, jumlah gerigi. Jadi dilihat gambarnya aja. Ini gambar. Ini kan A, B, jadi ini yang biru ini yang 24, 3, 6, 4 itu roda gigi. Kalau kita sederhanakan ini bagi 12, 2 bagi 12, 3. Nah, terus ini bagi berapa ya? Bagi 2 ya. Ini 22, ini bagi 2 lagi, ini 8. Hasilnya omega D itu ini berapa bawah ya? 11 ya. Berarti 200 kali 8 per 33 atau 2400 per 33. Berapa sih ya? Coba tak kalkulator. 240 bagi, oh salah ya, bentar, bagi 12 2 bagi 12 3 bagi 28, oh sorry, benar nggak? Kok salah ini? Sebentar. Oh salah ini kok 24 toh ya? Ini salah. Harusnya 16. Jadi, ini salah. Jadi ini harusnya 16. 16 bagi 33 itu berarti 48,48 nih. Jadi ini adalah RPM. Itu boleh seperti itu. Jadi boleh mencari hubungannya atau gini, atau nek bingung ini boleh juga satu-satu. Cara 2 sama 2 ini kan roda A, roda B, roda C, ini roda D. Gini hubungannya, kita lihat jadi 24 36 24, berarti ini kan jumlahnya 24 36 16 44. Oke lah. VA sama dengan VB, omega B sama dengan omega C, VC sama dengan VD, omega A itu sama dengan 200 gitu ya. Ini kalau cara satu persatu, enggak pakai cara singkat. Jadinya dimulai dari VA gitu. Jadi VA sama dengan VB, berarti omega A kali NA. N itu jumlah gigi karena tidak ada jari-jari. Omega B kali NB, omega A nya 200, jumlah giginya A itu 24, omega B nya enggak tahu, jumlah gigi B 36, coret 3, coret 2, maka omega B itu sama dengan 400 dibagi 3. Oke. Baru kita masukkan yang persamaan 2 ini persatu ya. Di persamaan 2 itu ada omega. Nah, ini mantan agak cepat buat teman-teman ya. Pokoknya ini omega B sama dengan omega C. Omega itu VB per NB. Nah, tidak ada R. VC per NC. VB. Oh sorry. Loh kan omeganya sama. Sorry. Jangan oleng gitu. Omeganya sorry. Nggak usah dicari ini. Jangan iring-iringannya telutur oke. Jadi omega C itu juga besarnya adalah 400 per 3 kan sudah ya. Nah baru kita menggunakan persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga itu adalah VC di mana ya? Di sinilah ya. Oke. Ini persamaan yang ketiga ya. Ini kan persamaan 1. Ini persamaan 2. Ini persamaan ya 1 2 3. Nah, ini persamaan ketiga itu adalah VC sama dengan VD.
V itu omega C kali NC sama dengan omega D kali ND. Omega C itu sudah ketemu 400/3, NC nya berapa sih? 16 ya. Omega D yang ditanyakan ND 44. Jadi bisa dicoret, ini bagi 4 11, ini bagi 4 gitu nggih. Maka omega D sama dengan sama aja sih sebenarnya, 4 kali 4 16, 11 nya ke bawah kali 3/33, maka hasilnya juga 48,48 rpm gitu nggih. Jadi caranya bisa menggunakan rasio. Jadi output itu sama dengan input dibagi rasio, boleh. Atau menggunakan rumus ini diperoleh sama sebenarnya. Kita cari satu persatu tadi, atau boleh runtut dengan ini. Cara 2 ini runtut. Jadi diurutkan satu-satu. Jadi kalau roda sejajar itu yang sama kecepatan linearnya, sedangkan kalau seporos itu yang sama adalah kecepatan angularnya atau omeganya. Oke, terima kasih.